Tanggung Sari merupakan nama sebuah desa yang berada di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Memiliki jumlah penduduk yang tidak begitu besar, namun siapa sangka di dalamnya terdapat sejarah yang begitu besar. Kali ini, tim Braja Manggala akan mencoba mengupas asal-usul desa Tanggung Sari. Saksikan terus Braja Manggala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sedulur KB? Kami Zakir, Bu. Nah, kali ini tim Braja Manggala sedang berada di Desa Tanggung Sari, Kecamatan Tanggungan. Di sini saya ditemani sama Kang Ajis dan juga Bapak namanya? Sofyan. Bapak Sofyan. Beliau merupakan salah satu sesepuh di Desa Tanggung Sari ini ya. Nah, maksud kami ke sini mau ini, Pak. Mengetahui sejarah asal usul desa Tanggung Sari ini, Pak. Boleh diceritakan nggak, Pak? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh al-mukarram wa alam bersyukur hadirin semuanya sama-sama dimuliakan Allah. Saya atas nama masyarakat Tanggung Sari, mungkin dikatakan sesepuh. Pertama, jadi mengawali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama berkumpul dalam acara dan upacara yaitu membedah tentang sejarah berdirinya Tanggung Sari. Salawat dan salam saya aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW berikutnya, dan mudah-mudahan dia hadir pada malam termasuk golongan manusia yang insyaAllah yang bermasyarakat nanti termasuk manusia akan mendapat hasil. Sebelum saya menyampaikan panjang lebar, saya atas nama masyarakat Tanggung Sari pertama ucapan terima kasih tentang ada kepedulian dari tokoh-tokoh muda untuk membedah tentang sejarah berdirinya Tanggung Sari. Tentunya dengan sedikit ilmu dan sedikit pengetahuan yang cerita dari orang tua ke orang tua yang sampai dengan saat sekarang bahwa Tanggung Sari itu pertama yang punya sejarah dalam babat alas yaitu Mbah Burit Nasirun, termasuk Ahmadullah Mbah Burit Nasirun. Kebetulan Mbah Burit Nasirun ini termasuk pembukti ya, pemimpin agama yang lulus dari Cirebon ke Brebes tugasnya. Sebetulnya bukan Tanggung Sari yang jadi tujuan awalnya, karena di Brebesnya itu ada satu saudara Bupati Kanjeng Adipati ketiga Singosari Panatayuda itu dalam kesulitan awal karena gagalnya menanam pohon tarum, sehingga diuber-uber oleh Belanda, kejar-kejar, mau dihukum. Berarti itu waktu pas zaman penjajahan, Mbak? Iya, mau dihukum, sehingga dia keluar dari Kadipaten Brebes. Nah, akhirnya datanglah Mbah Burit Nasirun yang lulus dari Cirebon untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya. Kebetulan Kanjeng Adipati Singosari Panatayuda itu kan masih ada hubungan keluarga ke Cirebon, sehingga yang diutus adalah Mbah Burit Nasirun untuk memberikan pertolongan awalnya itu, karena beliau itu diuber oleh Belanda karena gagal menanam pohon tarum. Tarum ini kalau sekarang menjadi sebuah wilayah itu sebelah Cisemak Buarak sana, dekat Cikesal. Nah, ketika berjumpa dengan Mbah Burit Nasirun, yang dituju itu adalah Ketanggungan, karena kebetulan Kanjeng Adipati posisi pada saat itu ada di wilayah itu. Nah, akhirnya ketemulah dengan Kanjeng Adipati, kalau engkau ingin selamat dari kejaran Belanda, keluarlah kamu sebagai petani dan pakaian seluruh kerajaan Kanjeng Adipati kamu taruh di sebuah rumah itu. Makanya rumah itu disebutkan namanya sampai sekarang itu Gudang Jimat ya, Ketanggungan. Oh, yang di daerah di Ketanggungan, Karangmalang itu. Nah, itu awalnya itu Persil, tanah Persil itu. Nah, dia keluar itu sebagai petani dan menuju ke Cikesal, ke Wangsana nggak pamannya. Karena dia ditantang perang oleh Belanda itu. Sampai terjadilah perang di Tarum itu, yang namanya Tarum Cisemak itu perangnya Marga Lunyu. Marga itu jalan, Lunyu itu licin dengan darah sampai dengan ke Jatibarang sana, Pesarean sampai ke sana. Perang terjadi di sana. Nah, ketika saat mana Mbah Burit Nasirun ini, karena yang dituju adalah Ketanggungan, kebetulan memang pada saat
menjelang senja mungkin dia merasa nyaman di sini. Kebetulan memang desanya awal dia juga dari Gunung Sari, dari Ketanggungan dengan Gunung Sari diambil dua nama, dua sisi. Jadi Tanggung Sari. Nah, jadi Ketanggungan yang tujuh adalah Ketanggungan, dia ambilnya Tanggung. Sari itu dari Gunung Sari, Cikulak itu kebetulan ada sebuah pedukuhan Gunung Sari. Berarti Tanggung Sari. Nama desa Tanggung Sari itu dari dua kata ya, Pak? Dua kata, Tanggung dan Sari. Karena Sari itu kan awal dari kampung dia gitu. Gunung Sari, akhirnya Tanggung Sari. Kebetulan dia tuh merasa nyaman di sini, nah akhirnya dia langsung di tempat ditinggal di sini. Karena perjalanan episode Tubagus Nasirun sangat banyak sekali, banyak seperti termasuk Babas ala Cupas ya. Cupas itu kalau sekarang kan perbatasan tuh SMP 3 ya dengan Baros. Itu di sana kan isinya perampok semua dulu, perompak-perompak yang tidak ada mampu memberikan perlawanan sampai Kanjeng Adipati Brebes pun mau ke Cikesal itu kudanya lumpuh di situ. Kudanya di situ Kanjeng Adipati melaksanakan sembara, siapa orang yang mampu membangunkan kuda saya akan saya kasih hadiah. Nah, termasuk Mbah Buit Nasirun ini mampu, termasuk mendobrak sampai dengan membantai para perompak itu, sampai akhirnya selamat, sampai kuda itu ditepuk dengan pahanya saja dia terbangun. Nah, akhirnya dia kudanya bisa bangun lagi melanjutkan perjalanan ke Cikesal. Akhirnya sudah kamu ngambil hadiah, ngukur tanah. Nah, Mbah Buit Nasirun di sini ngukur tanah. Karena dikasih hadiah oleh Kanjeng Adipati. Cuman karena merasa keluarganya sedikit, kami ini keluarga sedikit, cukup segini, makanya dia garis dari mulai perbatasan SMP 3 itu ke barat ke sana karena sampai ke barat. Ya, barat ke sana. SMP 3 kan perbatasannya yang barat sana kan barat. Itu di situ di Cupas itu. Dalam sejarahnya bahkan itu nyambung. Kalau di Cupas itu ada satu jagoan yang lari dari Tumpasan Mbah Buit Nasirun sampai lari nyebrang ke Tubanggunu. Sampai dalam sejarah di tahun 59 itu ada Rewen Linduk itu ya. Itu termasuk Gorong ya pada saat itu ada keturunannya. Itu ada sampai sekarang ada sejarahnya. Jadi yang menumpas Mbah Buit Nasirun. Sebelum beliau datang, berarti di situ dulunya apa, Pak? Maksudnya ada, apakah udah terbentuk perkampungan? Belum ada. Belum ada. Secara sejarah cerita orang tua dulu, kakek saya dulu belum ada. Masih tanah kosong gitu, Pak? Tanah kosong. Tanah kosong, termasuk kalau pendiri desa ini memang Mbah Buit Nasirun. Tapi kalau di pemerintahan itu hanya kisarannya nggak lama dari Mbah Buit Nasirun, karena kalau di beberapa kepala desa saya masih ingat kepala desanya dari mulai tahun 20 sampai 37, 45, 55 sampai 75, 75, 80 ya, atau 80, 80, 85, 92, 97, 2001, 2007 sampai sekarang termasuknya 2021 ada beberapa kepala desa gitu. Memang tidak ada. Jadi pada saat itu Mbah Buit Nasirun termasuk orang yang pertama ini. Awal sejarah berdirinya Tanggung Sari. Itu dari Cirebon ya, Pak? Dari Cirebon. Itu makanya di sini mayoritas bacanya Sunda ya, Pak? Sunda. Iya, padahal campuran Tanggungan Berus itu kan Jawa. Jawa. Ini Sunda, kalau Mbah Buit Nasirun itu Sunda memang. Karena turun-temurun sejarah dari orang tua dulu gitu. Jadi hal-hal yang sangat luar biasa, termasuknya katanya seorang mufti agama. Tapi dulu beliau di sini menyebarkan agama Islam. Ya, saya menyebarkan agama Islam. Beliau itu sendirian apa ada temannya, Pak, di sini? Kalau menurut sejarah itu dia bawa pasukan itu nggak banyak, hanya 1 regu lah katakan. Karena pada saat itu dia sendiri, kami ini keluarga sedikit, ceritanya seperti itu. Jadi nggak banyak. Iya, Pak. Kan biasanya kan kalau tempat-tempat yang disinggahi sama ulama gitu, biasanya kan orang-orang zaman dulu kan terkenal sakti-sakti ya, Pak. Iya. Punya ilmu-ilmu yang kalau sekarang nggak masuk akal lah ya, bilang gitu. Nah di sini Tamzah itu apa namanya? Ada tempat-tempat yang dulu pernah kumpul buat ibarat Islam, atau tempat yang mungkin kalau di sama orang-orang sekarang dinamakan tempat-tempat keramat atau tempat itu ada nggak, Pak, di sini, Pak? Ya, aslinya kalau dari sejarah Mbah Buit Nasirun sendiri, beliau itu seorang aulia, seorang wali yang tentunya dengan ilmunya yang sangat mumpuni ya.
sangat mumpuni, karena termasuk di sini sendiri banyak santri-santrinya Mbah Mbut itu yang masih terdengar cerita sampai kemarin itu sangat luar biasa, sampai dihajar kampak, dihajar pedang sendiri keluarnya api. Jadi bukan cerita umum, termasuk orang-orang kemarin banyak yang masih menyaksikan, masih di zaman Banser, zaman pergolakan kemarin ya. Mau pilihan ke-71 tahun 68, 69 itu zaman Banser, termasuknya masih diperlihatkan kesaktian beliau-beliau orang-orang tua dulu. Rata-rata beliau itu memang di sini mukimnya, di makom ini, di Mbah Mbut Nasirun ini, iktikafnya. Rata-rata ada yang 40 hari baru pulang, ada yang 21 hari rata-rata. Jadi itu sudah bukan menjadi cerita itu lagi, sudah umum itu, sudah umum. Iya, sudah umum. Bahkan termasuk Pak Kades Dul Karim itu Pak Suryadi namanya, itu sejaman dengan Pak Kades Ketanggungan Pak Sarjuman, itu sejaman. Bahkan pada saat itu kalau Pak Sarjuman kesini tuh ngakang ceritanya. Pak Sarjuman itu kan Kades Ketanggungan itu tahun 2000, tahun 20-an itu. Tahun 20 betul, 1920 ya itu. Itu kan kebetulan dia itu dukun sunat juga. Dia kesini ngakang ke Pak Suryadi, ke Dul Karim itu. Kades juga di sini Pak Suryadi itu. Termasuk dari garis keturunan Mbah Mbut Nasirun. Itu pada saat itu Pak Suryadi Dul Karim itu sampai dikeroyok oleh sekampung orang Penda, itu dihajar kampak keluarnya api. Iya. Berarti bukan darah ya Pak? Bukan. Dari api ya Pak? Api dari kepalanya keluarnya api. Biar api itu. Sampai adanya Pak Asmat tuh nggak terima, sampai dia kan ngejora ke Penda itu. Ya. Kalau emang berani jangan sama kakak saya, sama saya aja. Kalau kakaknya emang nggak pernah mau balas, kakaknya memang ilmunya dia surah marifat sih ya. Akhirnya dia sampai di Penda sampai akhir hayatnya. Bahkan termasuk kalau perjalanannya Pak Suryadi Dul Karim itu termasuk kades pertama di Tanggung Sari tahun 2000, di tahun 20 itu sampai garung yang Rewen Linduk itu dihajar tentara berlindung di belakang itu ditembak tuh nggak kena. Ketika Pak Suryadi, Pak minggir dulu, baru sama itu baru dia terjatuh. Nah itu di sebelah musola situ kejadian. Sampai dia kan dibawa dilarang ke sana di desa satu Karangmalang. Sampai dipotot oleh mobil 2 juga nggak putus, sampai dia kalau yang mau bunuh saya pakai sembilo kan gitu, pakai sembilo dari bambu itu. Ini sampai di kuburnya sendiri dia pesan bikin itu tempat tidur karena dia punya Aji Pancasona, Rewen Linduk itu. Oh, berarti kayak ilmu Pancasila ini yang benar ada ya Pak? Iya ada, nah itulah termasuknya di depan SD1 itu sampai dimakamkan di situ, sampai akhirnya kan dimakamkan itu di situ. Nah itu termasuk generasi yang lari, kelompok yang dihajar di Cupas itu, yang lari ke Kubanggungu itu ada gennya itu, ada penerus. Iya Pak, ini apa peninggalan Mbak siapa tadi? Nasirun. Pada sini tuh di sini ada nggak Pak? Maksudnya peninggalan misalnya kayak masjid atau apa? Kalau masjid sih memang kalau dulu kan masjid itu kan berpindah-pindah ya. Ketika saat dia lebihnya ganti juga pindah ke tempat lebihnya, gutang. Awalnya memang ini membangun 2 perguruan, satu perguruan kedikdian, satu pesantren. Mbah Mbut Nasirun sejarah awalnya. Makanya kalau cerita memang sugestinya orang dulu kalau mau ilmu di Tanggung Sari, kalau mau ilmu, insya Allah. Jadi memang dari dulu kadikjayaannya kental sini Pak? Iya kental sekali, sangat kental kalau di Tanggung Sari. Kalau untuk tadi kan di awal sebelum beliau kesini kan ini nggak ada pemukiman Pak ya? Iya. Untuk warga-warga sini itu berasal dari mana Pak? Apanya? Warga-warganya makanya bisa terbentuk desa itu asal usul warga sini dari mana? Apa beliau termasuk pengikut? Nah setelah termasuknya kehadiran Mbah Mbut Nasirun juga termasuk bahwa satu regu lah, satu regu itu kan kebanyakan ada 10 orang. Karena dia adalah seorang sepuh dan memang kebetulan dia itu diangkat termasuk penehasnya Kanjeng Adipati, sehingga kan banyak santri banyak santri yang mukim. Memang sejarahnya dari semenjak ini makom Mbah Mbut itu yang ngurusin dulu bukan orang sini, orang Sawi, dari kura-kura Cina, pengusaha teh dulu sini dulu awal-awalnya. Jadi orang-orang yang dulu suka hadir di sini di tahun-tahun dulu itu orang-orang luar, bahkan orang Jawa. Jadi orang-orang sininya enggak ini ya?
Ya bukan berarti nggak kesini, cuman banyak orang-orang luar yang sudah dan yakin bahwa dia sebagai seorang berarti sepuh. sudah terkenal di luar daerah sini juga ya. Termasuk kalau kita nih generasi membangun ini, meneruskannya belum lama. Awalnya orang-orang Selawi yang pengusaha teh China. Turun temurun itu. Gitu. Kalau kita meneruskan, saya nggak lama ini meneruskan. Kalau saya kan masih muda pada kemarin. Kalau untuk keturunan dari beliau sendiri sampai sekarang masih Nah, ada? ini yang menjadi masalah karena hampir semua masyarakat Tanjungsari kan gennya keturunan keluarga ini. Oh iya. Jadi kayaknya pada saat itu ada banyak hal yang sangat dirahasiakan. Mungkin karena pada zaman dulu kan dicari. Jadi seorang gen yang dari kesepuhan, dari ulama kan tetap kan disembunyikan. Karena mereka tadi dicari oleh Belanda sih. Yang Pak Sarjuman sendiri kadis Ketanggungan menarik. Nggak ada di Ketanggungan. Yang Dukun Sunan coba tanya sejarah Tanggungan. Sarjuman itu kadis Ketanggungan hebat itu. Wah, ini sampai sekarang ke Banten tahu jasanya di mana, dimakamkannya. Nggak ada yang tahu berarti? Nggak ada. Itu kan anaknya Pak Kelonggari, Pak Beno ya yang di sana di Surodadi itu ada anak-anaknya. Itu sangat luar biasa itu. Nah itu sejarah dengan Kades Tanjungsari pada saat itu Pak Dul Karim Suryadi. Itu hebat itu. Dukun Sunat juga, sakti juga. Temen diumbar di Belanda. Tapi untuk keluarga beliau sendiri kayak contohnya istrinya atau anak-anaknya gimana Pak? Iya, secara garis turun menurunnya ada awalnya. Cuman begitu di perjalanan garis ke seberapa, nah itu memang tidak terlalu diangkat karena Tanjungsari ini kan warganya sedikit sih awalnya. Dan memang satu bani kalau Tanjungsari ini. Satu bani. Kalau saya mengungkap tentang bani Tanjungsari paling hanya 2-3 bani. Dari mulai Bani Butiwong sendiri hampir 3/4 desa. Dari Butiwong melahirkan umpamanya seseorang Nyai saya, buyut saya nih Taryati. Taryati melahirkan berarti ibunya bapak saya. Nah, melahirkan bapak saya baru saya. Jadi hampir 7. Jadi gitu baninya. Berarti warga sini bisa dibilang masih keluarga semua ya Pak? Iya. Keluarga semua kalau sini. Tadi kan Pak bilang bahwa ini bikin pesantren gitu Ya. kan. Nah sampai sekarang santrinya masih ada nggak Pak? Kalau santrinya kan kalau sekarang ya orang sudah sepuh dan meninggal lah pada nggak ada. Itu kebetulan di generasi Bud ini yang saya tahu itu santrinya di tahun 20 ke sana sih ya. Jadi saya tahu sudah kakek-kakeknya. Maksudnya itu kan santri-santrinya beliau itu apakah ngangkat murid lagi ya Pak? Kebetulan di situ terputus karena di pesantrennya tidak lanjut, yang adanya di perguruan malah di keilmuan lah, di kebatinan. Kalau di sini dulu orang hampir kebatinan semua di sini. Benar. Makanya Kades Pak Kramawilastra yang terlahir yang hasil pilihan tahun 55 sampai dengan 75 di 68 itu kan terjadi itu ya pergerakan politik ya pada itu Banser Marhaen Nasakom ya. Kan sempat dihajar Banser kan kepalanya pakai pedang depan masjid itu nggak apa-apa. Bahkan termasuk yang pada situ pelakunya ya baru pada meninggal kemarin banyak Masih ada Pak? Iya Mas. Pelaku pada saat Masih ada kemarin pelaku-pelakunya pada situ hajar depan belakang. 68 aja kan kemarin. Mau pilihan ke-71 yang 10 partai. Pak Kramawilastra hajar pertama dari belakang sih kena pertama sekali, begitu ke depannya enggak 3, 4, 5 kalinya enggak, pedang aja melentong. Itu kemarin belum lama kan 68. Termasuk pergolakan kemarin, termasuk sampai terbunuhnya itu kan, termasuk tokohnya Marhaen Hambali itu. Nah, di tahun itu hampir ya karena pergolakan itu partai ya itu sampai Kalau secara keseluruhan terbentuknya desa Tanjungsari itu berarti tahun berapa? Kalau Tanjungsari itu kalau emang dibentuknya merujuk ke tahun itu sekitar 1703, 1707 sekitar itu. 1700? Iya. Oh ya Pak, ini kan tetangga desa Tanjungsari juga kan ada warga yang bahasa Sunda. Apakah itu masih ada hubungannya apa gimana? Oh tidak ada, tidak ada. Karena Sundanya juga beda kan. Tanjungsari dengan Sunda itu beda.
Tapi kalau salah bahasanya emang bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Emang dari bawaan dari beliau ya? Iya, bawaan dari ini. Emang kalau ini dari kampung Gunung Sarinya sendiri hampir sama bahasanya. Mbah Buyut Nasirun. Kalau untuk wafatnya kan berapa? Kalau wafat, jadi saya harus buka itu ya, buka itu. Sebetulnya ada itu catatan. Tapi untuk wafatnya berarti masih masa-masa penjajahan Pak ya? Wafatnya beliau Pada saat itu, iya, masih Masih zaman penjajahan. penjajahan. Masih. Antara 18 sekian lah. sepeninggal beliau. Untuk penerusnya gimana Pak? Kalau setelah peninggalnya Mbah Buyut Nasirun ini, kebetulan di sana tidak terkuak sejarah penerusnya, hanya generasi ke generasi sih ya. Generasi ke generasi. Generasi ke generasi. Cuman pada saat itu memang yang saya ingat hafal betul itu Pak Suryadi Dulu Karim yang jadi kadis itu tahun 2020. Itu terakhir yang apa? Yang pertama itu. Nah itu termasuk itu sempat 40 hari mukim di sini sih ya. Pulangnya juga ceritanya digotong ke rumah Pak Suryadi Dulu Karim. Memang Pak Suryadi Dulu Karim itu seorang yang saktinya sangat luar biasa. Cuman orangnya sabar nggak balas. Pak Suryadi Dulu Karim ini yang biasanya kan pasti ada karomahnya Pak ya. ya. Nah yang beliau Tunjukkan. tunjukkan karomah seperti apanya itu? Kalau kekuatan karomah Mbah Buyut Nasirun yang kami sering dengar gitu, yang ini maaf juga pada almarhumullah gitu, barangkali kamu sok tahu gitu. Nah, kalau saya kalau cucunya cucu yang bandel sih ya. Kalau saya dari kecil sini, dari belum dibangun ini saya bandel jadi mungkin karena bandel juga cucunya mungkin disayangkan jangan gitu. Kalau saya paling bandel dari ibaratnya saya punya mbah ini buat kehadiran kalau saya buat kehadiran. Iya mau lawan 100 orang saya di sini dulu nongkrong dulu, 60 orang saya lawan nongkrong dulu di sini dulu. Tapi alhamdulillah nggak pernah kalah. Mau adu apa gitu saya nongkrong dulu, mengadu dulu sama mbah. Untuk karomah yang mungkin kebanyakan orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri itu apa Pak? Kalau kekuatan karomah sih rata-rata orang yang sudah komunikasi dengan Mbah Buyut ini orangnya dahsyat sih ya. Contohnya apa? Dan contohnya kayak senjata tajam juga nggak mempan sih ya. Berarti itu ya Pak, lebih yang Bapak katakan tadi lebih ke ketikdayaan gitu ya Pak? Iya. Mungkin. Jadi kekuatan karomah kalau mungkin saya harus cerita banyak dikaranya ngomong. Kita nggak bisa ngomong ingin jadi seorang membalik panggung nih, insya Allah bisa sih gitu dengan kiroat. Jadi yang saya makanya kalau saya kan cucunya yang bandel gitu ya, saya itu selalu ingin menguji itu gimana sebetulnya itu alhamdulillah semua terjadi. Yang jadi preman, pemimpin preman saya nggak ada yang muruk, sekian ratus orang saya jadi pemimpin. Saya ingin jadi mubalik dengan muamar di atas panggung ya, saya jadi mubalik dengan muamar di atas panggung. Padahal saya nggak pesantren. Saya menjadi khotib tanpa macak kok bisa. Jadi ada kekuatan itu yang kita nggak tahu. Kalau sekedar hanya kita umpamanya dihajar dengan pedang dengan sebilah kaca itu malah biasa. Hal biasa. Itu sudah biasa saya praktekkan. Di tes pakai granat juga pada itu nggak apa-apa. Yang penting yakin dan betul. Jadi kalau cerita ke saya kan terlalu takabur ya, terlalu takabur. Cuman kalau saya alami semua, jadi saya. Tapi itu nyata ya Pak? Nyata. Jadi ketika emang kita betul, gimana sih ya? Jadi itu saya tuh sering menghadapi sesuatu yang sangat luar biasa, kesulitan. Jadi ketika mulai pada Allah ya ikhtikaf di sini, minta secara kekuatan Allah barokah karomah. Kalau itu sangat luar biasa. Jadi hasilnya nggak selesai kalau Mbah Buyut Nasirun cerita tentang hal tergantung bagaimana kita. Untuk makanya beliau pernah nggak berpesan untuk warga Tanggung Sari khususnya itu jangan pernah melakukan hal-hal yang seperti apa? Ya ini kayak pesan-pesan dari beliau yang sampai sekarang masih masih pertahankan gitu. Kalau yang jelas pesannya beliau itu dari kakek saya kan Wangsa Merta kan itu lahir tahun pesannya nggak banyak, jadi
menjaga lah. Jadi menjaga akhlak ya, akhlakul karimah. Jadi jelas di situ menjaga akhlakul karimah, karena Mbah Bunda Surun Tangun Sari ini termasuk dari generasi ke generasi santrinya nggak ada yang nakal. Emang dihajar saja nggak balas gitu. Ilmu sangat tinggi kami dulu makrifat. Jadi ketika memang mengkaji tentang kezuhudan beliau ini ya hasilnya kita nggak selesai karena itu Kalau yang sekarang mungkin ya lebih ke tahun yang sekarang, Tangun Sari kan mungkin lebih dikenal ya, ada satu tempat yang mungkin dikenal warga sekitar kayak contoh pintu air itu Pak. iya. Itu kan dikenalnya mungkin salah satu yang angker itu Mang ya. Itu untuk tanggapan dari warga Tangun Sari sendiri gimana Pak? Kalau Tangun Sari karena memang menyikapinya itu adalah hal yang sudah biasa, tentunya bukan sesuatu yang sangat luar biasa. Sebetulnya kalau memang disikapi terlalu itu ya memang di sana juga sangat angker lah kalau untuk orang-orang yang itu kan nggak berani. Kebetulan kemarin ada orang Cipaja ketemu kemarin hari Senin apa Selasa ya, kebetulan ada orang meninggal ya kemarin Di Pinjair itu. enggak di sini, orang sini, orang meninggalnya orang Kupeteng masih itu yang meninggalnya. Kebetulan dia saudaranya datang, orang Cipaja, istrinya orang sini. Maghrib itu mau ke pintu air, maghrib ceritanya mau buang air. Kebetulan orang sini kan belum pada punya mesin. Ketemu seorang wanita cantik, itu pun wanita cantik. Maghrib kan jelas rupanya juga wajahnya cantik ya, memang ngomongnya juga lembut kan gitu. Minta diantarkan, karena ya kan saya ya karena cantik, padahal di pengantin baru mau dianterin ke timur sebelah waterpark. Begitu sampai ke sebelah waterpark, itu berubah dari alam kerajaan di sananya. Sampai dia pulang ke rumah lari langsung kabur ke Cipaja. Sampai sekarang nggak pernah ke sini. Nah itu baru kemarin ke sini. Berarti di sini juga ada apa dari kerajaan gaib itu ya Pak? Ya, ada. Kalau di sini memang lengkap seperti di pintu air sendiri itu sangat luar biasa. Kalau sejarahnya itu lemah tapi itu gimana Pak? Ada kaitannya Pak sama Kaitan Kalau lemah butak itu lebih dekat itu ke sini, ke Mbah Budi Nasir. Karena kan sebelah sini. Memang di lemah butak itu tidak tumbuh pohon anak apapun lingkaran ini. tapi itu udah sama tautnya sama itu Pak. Memang kalau menurut berita konon cerita sepuh dulu, lembah itu tempat rapatnya para orang-orang sepuh, para orang tua, tempat zikirnya. Bisa dibilang tempat perkumpulan para ulama atau Iya, apa, Pak? seperti itu. Yang dan pada saat itu kan muktis ya para ulama, tempat berkumpulan, sehingga tempat itu tidak tumbuh rumput di tempat itu. Dan sini nggak jauh sana. Nggak jauh. Nah, itu asal mualanya itu dari tempat berkumpulnya para wali itu ya Pak? Iya, para sepuh, para orang tua, para orang-orang bijak gitu. Mungkin sejarah ceritanya seperti itu. Cuman kadang-kadang ketika sudah sampainya waktu sekarang suka dimanfaatkan oleh mereka seperti mencari alamat tentang mencari nomor lah apalah Bisa, ada berarti disalahgunakan ya, apa? ada. Di sini juga ada yang baca nomor, cuman nggak pernah dikasih. ini Iya, nggak dikasih. Oh, Nggak dikasih. Untuk yang berhubungan sama ngapunten, kalau bilang kan katanya pintu air itu angker gitu. Untuk warga sini sendiri itu maksudnya udah jadi. Maksudnya untuk hal-hal yang seperti itu gimana Pak? Ya menganggap memang angker warga sini sendiri, karena kalau bagi masyarakat kita tentang sesuatu keanehan di sana kan penampakan pemujaan udah bukan yang aneh. Udah biasa dari sini. Biasa, di sini pun biasa, gitu dari sini ke situ aja biasa. Biasa. Jadi nggak aneh, cuman kan kita kalau dalam hal seperti mau menampakkan kan nggak akan tampak dengan sendirinya kan. Kadang-kadang kita sedang aurat diri di sini aja, lari-lari, ntar di atas pohon berantem, ntar turun. itu apa Pak biasanya? Ya berupa apa saja. Jadi sebetulnya bukan hal
hal yang gimana sih yang sangat istimewa. Jadi penampakan itu jangan di sini ya sama. Ya, kalau sekarang kan ada lampunya, kalau belum ada lampunya masih terbuka ya. Berarti emang dari dulu warga Tanjung Sari ini sudah biasa lihat gitu ya Pak? Sudah. Jadi nggak apa-apa. Bahkan kalau emang mampu mengangkat dengan kekuatan supranatural, nggak jauh nih pojokan ini loh, pohon ini. Satria kayak panglima, berwujud Pak. Sering muncul Pak. Iya, Sering menamakan diri, Pak. sering menampakkan. Iya Pak, mungkin kalau kayak saya orang awam kan cuma komplek pemakamannya Pak. Nah kata Bang ini kata kayak prajurit putih di sini kalau dilihat dengan mata batin ini sebetulnya tempatnya itu seperti apa Pak? Ya memang kalau ini kan termasuknya kayak istana sih ya, kayak kerajaan ya, kayak istana. Kalau saya kan di sini dari kecil ya, dari umur berapa tahun ya, terus saya balik kan sudah di sini sendiri sih. Jadi sesuatu hal-hal yang sifatnya mustahil bagi saya itu biasa. Tapi sering ini nggak Pak usil sama warga sini? Yang jelas enggak. Enggak. Kalau dulu sih memang kalau penebangan pohon dulu suka mengganggu penebangan pohon ini ya, mengganggu masyarakat penunggunya. Sampai ada yang nangis aja, ada yang sampai sekarang belum sembuh itu tidak. Itu dari tahun berapa, 50 kan ke sini. Udah berapa, hampir 50 tahun, lebih 70 tahun. Orang masih gila. Kalau untuk adat istiadat Pak, adat istiadat Tanjung Sari yang dijunjung sampai sekarang itu apa Pak? Kalau yang adat budaya yang masih diangkat itu sedekah bumi, Sedekah bumi. hajat bumi. Hajat bumi itu dilaksanakan setiap bulan Muharram, itu Sabtu Manis. Setelah Jumat Kliwon, bulan Muharram Sabtu Manis itu hajat bumi. Itu wajib Pak. Kalau bahasa wajib sih tidak, cuman sudah menjadi Tradisi ya. tradisi sugesti. Jadi seakan-akan menjadi sesuatu keyakinan bagi para petani, bagi para mereka, karena hajat bumi itu adalah sedekah ya, sedekah bumi. Itu akan membawa keberkahan, seperti hama-hama tanaman juga hilang, tidak mengganggu, kan seperti itu. Itu sudah pemahaman. Nah itu memang kebetulan itu ada sejarah di hajat bumi itu. Kalau di sini kan banyak golek sih, yang menjadi sugestinya. Itu ada sebuah lagu yang harus dikumandangkan. Wajib tadi itu lagu. Renggong Buyut namanya. Iya, Judul lagunya. iya, Renggong Buyut. Itu kenapa bisa diwajibkan? Yang menjadi lagu itu ceritanya tentang apa Pak? Kalau saya itu pernah membedah tentang lagu itu, saya sendiri penasaran kenapa sih kalau di hajatan itu harus ada lagu Renggong Buyut. Kalau lagu itu nggak disampaikan, dikumandangkan, itu kadang-kadang ada yang kesurupan. Iya, Tapi emang itu beneran Pak? benar. Akhirnya saya gali sampai saya ke Cirebon. Apa sih lagu Renggong Buyut itu? Apa sih Renggong Buyut itu? Ternyata lagu Renggong Buyut itu saat mana pasukannya Sunan Gunung Jati mau berangkat perang, itu lagu itu dikumandangkan. Ketika lagu itu dikumandangkan, itu pasukan tuh jadi kuat, jadi sabtu, jadi hebat. Jadi seakan-akan pembuat inspirasi. Kayak mungkin kalau sekarang Majuta Gentar umpamanya kan begitu. Iya, lagu itu. Nah, itu yang sangat luar biasa itu. Sampai saya menggali, membedah tentang lagu Renggong Buyut sampai ke Cirebon. Berarti itu dulu lagu buat penyemangat ya Pak? Ya, penyemangat. Nah, itu salah ada lagunya Renggong Buyut. Makanya kalau di sini nggak Kembang Gadung dulu Renggong Buyut. Iya. Nah, orang-orang tua dulu seperti itu. Nah, jadi itu ada satu sugesti keyakinan masyarakat yang membudaya. Itu kan diruat sih ya, kalau bahasa sekarang kan dirawat. Kalau bahasa lebih hebat dimumule ya, dimumule berarti kan di itu. Ini Pak, kan kayaknya pernah dengar katanya di sini kalau misal bikin hajatan panggung itu nggak boleh hadap ke timur. Kalau di sini nggak masalah. Nggak masalah. Berarti cuma mitos. Cuma mitos itu Pak. Itu saja. Iya, Kalau yang nggak boleh itu dipendek karena punya kali kebuyutan ya. Nah, Kalau di iya. sini enggak.
Tapi kalau untuk di sini sendiri ada nggak Pak pantangan-pantangan yang nggak boleh dilakukan untuk Kalau di sini yang sampai sekarang yang masih menjadi sugesti menghadap rumah ke timur dan ke barat. Mereka belum percaya dan yakin ketika saya bikin itu menghadap ke timur. Nah itu kenapa Pak? Nah ini Maksudnya mitos. asal usulnya itu Asal gimana? usulnya mitos. Jadi posisinya seakan-akan ketika saat mana bangun rumah ke timur dan ke barat akan mendapat bencana. Makanya nggak ada sini sampai sekarang Pak? sampai sekarang. Tapi udah ada yang pernah terbukti belum? Kalau kita mengecap sih enggak. Cuman setelah mereka bangun seperti itu kayaknya gimana ya, hilang ganteng. Tapi pernah ada yang mencoba Iya. bikin rumah tempat timur. Ya kan. Di situ. Jadi udah sugestinya udah kuat banget ya Pak. Sugesti. Kayak model di Pendek, Sinang Jaya, kita nggak boleh bikin panggung menghadap ke timur, membelakangan kali kebujutan. Iya. Kan, seperti itu. Yang dengar di sini juga katanya sama gitu. Kalau sini enggak, kalau sini bebas, panggung mah ke timur, ke utara, ke selatan, ke barat, bebas. Bebas kalau sini. Sebetulnya kalau untuk luas desa Tawangsari itu sendiri dari mana Pak? Maksudnya kan kalau kita lihat secara kasat mata kan emang ya kalau bilang desa kecil lah kalau Ngapun tinggal udah bilang, tapi untuk secara luas tanahnya Kalau secara luas tanah itu kalau hanya 100 bau itu kan berarti ketemunya 75 hektar. Kalau tahu SMP 3 pun ke barat pas itu Tawangsari. Tangsar kesini Tangsar. Nah ini jalan besarnya kan ke bawahnya Karangmalang. Tangsari pas masuk desa saja sedikit. Oh, Berarti asli itu yang persawahan sebelah tadi itu maksudnya Tangsari. Tangsari. Tapi kalau begitu dari jalan besar masuk ke sini pas ke desa Karangmalang. Sebelah sana masuk udah Karangmalang, sebelah selatan ya. Depan Impres itu, Impres Karangmalang. Ya nyerempet ke sini pergi ada pohon-pohonan ini. Hujan. Nah seperti ke Bang Jati jembatan naik sedikit itu sudah Bang Jati Karangmalang. Sedikit. untuk cerita tentang beliau sendiri sampai sekarang turun temurun generasi ke generasi masih terjaga Pak. Terjaga? Sampai sekarang. Terjaga. Terjaga. Jadi ketika saya sampai ke narasumber ini nggak jauh beda. Episodenya nggak jauh beda seperti itu. Berarti buat warga Tangsari masih ingat sama leluhurnya. Iya. Jadi terjaga. Jadi narasumber apa yang saya sampaikan ini nggak jauh beda dengan siapapun. Sudah legenda gitu, legenda tentang Mbah Buyut Nasir sudah legenda. Makanya kalau dulu mah ya sampai sekarang di sini kan kalau malam Jumat itu ramai nih Jumat Kliwon, malam Jumat, malam Sabtu, malam Selasa. Ramai sih jamaahnya banyak dari Segongan, Kemurang, Dukuh Badak. Banyak banget di sini. Banyak iya pada sini penuh. Malam Jumat Kliwon. Untuk acara haul juga setiap tahun masih ada. Tiap tahun ada. Nah itu Jumat Kliwon itu haul. Kurang tabur bunga. Ramai sekali. Jadi besok berarti di antara tanggal 27 berarti Agustus. Nanti saya undang. Bentar lagi ya. 20 Agustus 28 itu. Itu haul pasar sini. Saya undang. Ramai jauh. Tabur bunga. Itu sudah menjadi Acara tahunan ya. Tahunan. Jadi itu sudah sugesti. Kalau untuk bisa dibilang teman seperjuangan ya Pak, pas zamannya beliau. Kayak contoh kan di ketemu ada Syekh Badawi. Itu ada nggak Pak kaitannya sama beliau-beliau itu Pak? Kalau Mbah Buyut Nasirun kan dulu sih ya, kalau orang pakai Badawi kan belum lama kan kemarin di generasi belum lama kalau Mbah Buyut. Kalau untuk generasi beliau berarti siapa Pak? Untuk tokoh-tokoh sekitar kita sini. Kalau untuk ini, Iya. kalau ini kebetulan pada saat itu karena perjuangannya kan dari mulai sana ke Ardisela, Syekh Mukoyim, Buntet ya itu barengannya itu pada saat itu. Berarti sebar ya Pak. Sebar karena waktu itu Mufti Cirebon itu di tahun itu Syekh Mukoyim, Syekh Ardisela, nah itu Mbah Buyut Nasirun itu bareng itu satu grup itu mufti karena ini adalah mufti dari Cirebon. Setelah itu Gunung Jati. beliau itu yang menyuruh untuk kesini itu siapa Pak? Yang Nah mengutus itu siapa? ketua mufti Kasepuhan Gunung Jati, Gunung Jati, Aprabonan itu. Karena
Kanjeng Adipati Brebes pada saat yang ketiga itu Singosari Panatayuda itu masih ada keluarga dari sana. Saya bawa nasir karena beliau dalam kesulitan. Itu teman kamu dalam kesulitan dibantu sana. Jadi beliau diutus untuk membantu. Iya, membantu itu Singosari Panatayuda yang diuber-uber Belanda itu. Sampai akhirnya dia lepaskan semua senjata ditaruh di rumah itu sampai disebut Gedong Jimat. Itu kan dari itu aslinya Kanjeng Adipati. Tumbak terus semua taruh situ, keluar sebagai petani. Nah dia kan nggak ketangkap Belanda, udah kiranya petani sih ya. Nah itulah Gedong Jimat ceritanya seperti itu. Dia nyeritain Gedong Jimat Mbah Buat Nasir. Jadi asal usul Gedong Jimat itu masih ada sangkut pautnya sama si ini. Karena dalam kesulitan Singosari Panatayuda udah Belanda dari Brebes Kanjeng Adipati kantor sana itu jangan keluar karena mau dihukum gagal menanam pohon tarum. Tarum itu kalau sekarang mungkin pohon proyek ya, kebun kayak apa, mau dihukum akhirnya dia keluar. Nah kata Mbah Buat Nasir, kalau engkau ingin selamat dari kejaran Belanda, taruh semua pakaian kerajaan di situ. Bermulai pakaian jas, pakaian rompi, tumbak, peres semua taruh situ. Nah keluarlah kamu sebagai petani pakai rok setel. Ceruk. Selamat oleh Belanda. Makanya katakan Gedong Jimat itu ya, jimatnya itu semua pakaian kerajaan. Ya, jadi semua itu banyak memang. Beliau ya. Di sumur itu kan masih ada sumurnya kan? Masih ada sumurnya. Masih ada sumurnya. Itu sangat luar biasa itu kalau digali. Gedong Jimat itu. Karomah, kekuatan karomahnya sangat luar biasa. Jadi itu teman seperjuangan beliau wilayah Ketanggungan, Karangmalang. Kalau di sini tidak diketemukan. Tidak diketemukan. Tidak diketemukan karena ini dulu sih ya dengan Karangmalang. Jadi kalau dibilang sama pendiri Masjid Al-Qurdi, Kiai Qurdi, itu kan menurut info yang dulu pernah saya cari itu kan katanya pas penjajahan Jepang ya. Di Belanda berarti. Oh, di Belanda. Di Jepang udah enggak. Jepang kan kemarin. Al-Qurdi, Masjid Al-Qurdi. Itu di situ 17 berapa ya? 1917 Pak. Oh 1917 ya dulu ini berarti. Macam masih dulu. Dulu ini. Di sini 1700-an. Dulu. Kalau ini dulu di peta Belandanya aja, kalau ini dulu dengan ini termasuk Rimpak, Sekesal itu dulu. Duluan ini. Dulu. Berarti Mbak Buat Nasir itu pengaruhnya sampai mana Pak? Maksudnya Termasuk di Kanjeng Adipati Brebes. sampai Brebes pengaruhnya. Pengaruhnya. Makanya Tamu Sari itu termasuk desa khusus. Desa khusus. Kalau termasuk tanah sendiri itu kan hadiah dari Kanjeng Adipati. Kalau peninggalan beliau Pak, maksudnya yang sampai sekarang masih terlihat itu apa? Ada nggak Pak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Maksudnya yang emang harus ini loh harus dijaga sampai sekarang itu nggak ada. Tidak ada. Peninggalan Mbah Buat itu tidak ada. Yang saya tahu, saya tanya ke orang tua, ke kakek saya juga. Berarti beliau enggak meninggalkan benar-benar, cuma meninggal pesan yang tadi ya Pak, Iya. yang menjaga ahlak. Memang kalau Tanggung Sari itu kan yang paling terkenal dengan akhlaknya. Ya, ya jadi teman-teman Mungkin cukup ya Pak untuk informasinya. Tapi sebelum kita akhiri, monggo barangkali ada pesan untuk generasi sekarang untuk masalah sejarah itu. Tentunya saya sebagai orang tua ya pesan pada rekan-rekan semua saudara-saudara sekalian, karena sejarah ini kan cikal bakal asal usul. Jadi ketika saat mana kita tidak tahu asal usulnya, berarti kita kan termasuknya bukan seorang yang bijak dan seorang yang memang yang harus tahu tentang sejarah itu, asal usul tentang adanya. Ya kita biar mampu menggali sejarah itu dengan segala inspirasi, saya yakin akan bermanfaat buat semuanya itu saja. Karena kita harus tahu asal usul. Ya, terima kasih demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ya teman-teman, tadi kita sudah berbincang mengenai sejarah sini. Ya walaupun di sini biasanya kecil ya Pak, tapi ternyata sejarahnya luar biasa teman-teman.
Dan saya sebagai warga Ketanggungan juga baru tahu ternyata di sini sejarahnya bisa sampai kayak gitu. Dan pesannya dari Bapak, jangan lupa siapapun kita jangan sampai melupakan sejarah ya. Ya. Nah, sampai jumpa di video Raja Manggala selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.